Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rahmawan dengan NIM akhir 214. Saya dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Salatiga. Di sini saya akan mempresentasikan menyusun tentang kurikulum sekolah. Sini saya ingin membuat sekolah yaitu SDIT Yabunaya. SDIT Yabunaya. Kenapa saya mengambil nama Yabunaya? Yang pertama, Yabunaya adalah arti dari wahai anakku. Yabunaya artinya wahai anakku, tetapi panggilan untuk sayang. Jadi wahai anakku tercinta, panggilan sayang. Jadi menjadikan sekolah ini menjadikan muridnya sebagai anak sendiri, seperti anak kita yang kita sayangi. Apabila murid salah, para guru akan mengingatkan dan mengasih tahu. Lalu apabila murid benar, para guru akan memberikan reward kepada murid tersebut. Untuk tempatnya sendiri, lokasinya di Salatiga, Jawa Tengah. Oke. Saya di sini menjabat sebagai kepala yayasan SDIT Yabunaya. Visi SDIT Yabunaya adalah menciptakan generasi muda yang berpedoman pada Al-Quran dan berakhlak baik. Lalu misinya yaitu yang pertama, mewajibkan siswa membaca Al-Quran bersama-sama di pagi hari sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memasukkan inti-inti Al-Quran ke dalam setiap pembelajaran. Lalu yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan maknanya kepada siswa agar dapat mencintai dan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Lalu yang terakhir, keempat, mengajarkan sopan santun kepada sesama orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua. Lalu yang terakhir mengajarkan kejujuran dalam segala hal. Lalu saya akan menjelaskan apa sih tujuan pendidikan SD atau MI atau SDIT sederajatnya. Di sini yaitu memberikan bekal. Yang pertama, memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Lalu yang kedua, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat sesuai dengan tingkat perkembangannya. Lalu yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan STLP sederajat. Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang dipakai. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu kurikulum. Kurikulum berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu kurikulum 2013. Nah, di sini kan SDIT Yabunaya menggunakan kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013 itu? Kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompensasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Karakteristik kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013 itu yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemauan intelektual dan psikomotorik. Lalu yang kedua, sekolah merupakan
bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Lalu yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu, aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum 2013 ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% yaitu aspek karakter. Nah, mengapa lebih banyak aspek karakter dibanding aspek pengetahuan? Tadi kan bobot aspek karakter 80% sedangkan pengetahuan 20%. Karena di kurikulum 2013 ini dia lebih mengedepankan karakter atau attitude. Jadi kita mengajar para siswa untuk belajar berattitude yang baik. Punya attitude yang baik. Lalu di sini aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengajarkan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Lalu, aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik. Selama proses pembelajaran, aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai dan oleh diri sendiri. Apa aja sih yang ada di materi? Apa aja sih mata pelajaran yang ada di SDIT ya Bunaya? Oke. Umumnya itu materi pembelajaran tingkat sekolah dasar itu ada 10 ya. Lalu dipangkas menjadi 6 karena kurikulum 2013 ini lebih memperpanjang jam mata pelajaran. Jadi pertama ada pendidikan agama Islam, karena ini ya Bunaya kan SDIT Islam terpadu, SDIT sekolah dasar Islam terpadu, jadi ada pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani. Lalu ada tambahan untuk ini SDIT, ada sejarah kebudayaan Islam, fikih, Al-Quran dan hadis, akidah akhlak. Untuk ekstrakurikuler sendiri ada pramuka, futsal, bulu tangkis, dan renang. Lalu ada musik, seni, menggambar, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Struktur kurikulum mata pelajaran dan alokasi waktu. Nah itu tadi. Yang pertama holistik berbasis sains, alam sosial, dan budaya. Lalu yang kedua adalah jumlah mata pelajaran dari 10 menjadi 6. Lalu jumlah jam bertambah 4 jam pelajaran per minggu akibat perubahan dan pendekatan pelajaran. Lalu proses pembelajarannya gimana? Yang pertama adalah tematik dan terpadu. Lalu yang kedua ada belajar tidak hanya di kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, guru dan bukan satu-satunya sumber belajar. Lalu yang keempat, sikap tidak diajari melalui verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Nah, itu tadi kita melalui memberikan contoh dan teladan gimana sih attitude yang baik gitu. Penilaian hasil belajar. 1. Penilaian berbasis kompetensi. Lalu yang kedua, memperkuat PAP
bab adalah penilaian acuan patokan, yaitu penilaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Lalu yang ketiga, penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan skill, SKL, standar kompetensi kelulusan. Yang pertama itu sikap. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, bertanggung jawab, dan dalam berinteraksi secara efektif baik lingkungan dengan lingkungan maupun alam. Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan bermainnya. Hal yang kedua, keterampilannya. Tadi kelulusan itu ada 3. Lalu yang kedua, keterampilan, memiliki kemampuan pikir, tindak yang efektif, kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Hal yang ketiga, pengetahuan, memiliki kemampuan faktual dan konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan bermain. SD ITIA Bunaya menggunakan kurikulum 2013, di mana di dalam kurikulum ini lebih diutamakan karakter atau attitude siswa kepada guru sesama yang lebih muda atau bahkan yang lebih tua. Di dalam SD ITIA Bunaya ini, selain kami menggunakan kurikulum 2013, kami dan para guru juga mengajarkan dan mencontohkan akhlak mulia kepada siswa yang ada di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh para nabi-nabi untuk selalu diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu, di dalam SD ITIA Bunaya, kita mengasah keahlian siswa agar keahliannya itu berkembang dan menjadi hebat. Karena setiap manusia itu beda-beda keahliannya, kemampuannya. Kita tidak bisa menyamakan si A dengan si B. Apabila si A pandai dalam hal pelajaran matematika, kita tidak bisa menyamakan B yang harus bisa juga matematika, pandai matematika. Misalkan si B ahlinya adalah di sepak bola atau di bulu tangkis misalkan, kita mengasah kemampuannya itu dengan mengikuti ekstrakurikulernya agar kemampuannya bisa berkembang. Oke. Jadi intinya di dalam SD ITIA Bunaya kita lebih mengutamakan karakter atau attitude siswa, lalu kita mengembangkan keahlian siswa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Teori belajar yang digunakan di SD ITIA Bunaya yaitu menggunakan teori belajar sosial atau teori sosial kognitif. Yaitu yang pertama menggunakan observational learning. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Anak kecil itu melakukan apa yang mereka lihat dan menirukannya. Itu termasuk dalam cara belajar siswa. Kami dan para guru selalu mencontohkan dan memberi teladan kepada murid tentang perilaku atau attitude yang baik. Lalu yang kedua, pemodelan. Pemodelan melibatkan proses kognitif, jadi tidak hanya meniru lebih dari sekedar menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain, karena sudah melibatkan perpresentasian informasi secara simbolis dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Model di sini adalah seperti para nabi yang menjadi suri tauladan, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.